Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusron Ziki, nomor absen 24. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septian Ramadana Prasetyo, absen 32. Nah, di sini kita akan menjelaskan sesuatu yang menarik nih. Kita akan menjelaskan apa, Ram? Tentang impuls dan momentum pada tata surya. Ikuti terus, let's go! Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak luput dengan ilmu fisika. Di sekolah, kita diajarkan oleh para bapak dan ibu guru tentang pembelajaran fisika. Kali ini, saya sebagai siswa SMA Negeri 2 Slawi akan menjelaskan tentang impuls dan momentum serta bagaimana cara kerjanya di tata surya kita. Pertama, saya akan membahas tentang momentum. Momentum adalah salah satu besaran yang ada dalam fisika. Momentum menunjukkan kekuatan gerak suatu benda. Momentum dirumuskan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan benda. Jadi, semakin besar atau semakin cepat massa dan kecepatan benda, maka momentumnya juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya adalah impuls nih. Kalian tahu nggak apa itu impuls? Nah, impuls adalah hasil kali antara gaya yang ada pada suatu benda dengan selang waktu terjadinya gaya tersebut. Impuls bisa dirumuskan dengan I sama dengan F dikali delta T. I adalah rumusan dari impuls, F adalah rumusan dari gaya, dan delta T adalah selang waktu terjadinya gaya tersebut. Impuls sama dengan perubahan momentum. Jika suatu benda mempunyai gaya dan terjadi pada waktu tertentu, maka perubahan momentumnya akan besar atau akan terjadi perubahan momentum. Seperti itu. Di tata surya, momentum dan impuls dapat kita lihat dari pergerakan planet yang mengelilingi matahari. Planet bergerak cepat berkat momentum, sementara gravitasi matahari memberikan impuls kepada planet sehingga planet tetap berada pada orbitnya. Tanpa gravitasi ini, planet akan bergerak lurus keluar angkasa. Nah, contoh lainnya yaitu ketika meteorit atau asteroid, kita sebut aja meteor, menabrak sebuah planet atau sebuah dataran. Jadi momentum yang ada pada meteor tersebut itu seketika berpindah ke dataran atau planet yang ditabraknya. Nah, gaya yang sangat besar ini yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat ini menghasilkan sebuah impuls yang bisa mempengaruhi pada planet tersebut atau bahkan pada rotasi planet tersebut. Contoh yang ada contoh sederhananya seperti diperkirakan jutaan tahun yang lalu sebuah meteorit atau asteroid menabrak bumi sehingga menghasilkan kawah yang berdampak pada kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, contoh lain dari momentum yaitu roket yang ingin menuju keluar angkasa. Gas panas yang dihasilkan oleh roket menghasilkan sebuah momentum. Sehingga karena roket tersebut mempunyai momentum yang sama besarnya, tapi arah dari momentum tersebut itu berlawanan, sehingga menyebabkan roket tersebut bisa naik ke atas dengan mudah. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah impuls dan momentum itu saling berikat. Mereka tidak bisa dipisahkan, karena momentum akan menghasilkan impuls dan keduanya akan saling berikatan. Impuls dan momentum juga tidak selalu di kehidupan kita. Bisa saja di hal yang besar atau mencakup hal yang kompleks seperti di universal atau di tata surya kita, bahkan di tempat yang tidak kita duga seperti di alam semesta tersebut. Di dalam agama Islam juga menjelaskan tentang alam semesta, yakni pada Quran Surat Az-Zumar, Quran Surat nomor 39 ayat 5 yang berbunyi, Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang sebenar-benarnya. Dia pula yang menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing darinya berjalan menurut waktu yang ditentukan. Hadis ini menunjukkan bahwa keteraturan gerak yang bisa dianalogikan dengan konsep impuls, perubahan gaya dalam waktu tertentu yang mempengaruhi gerakan benda di langit. Dari hadis tersebut juga patutlah kita syukuri
bahwa segala yang ada di hidup kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan kita seharusnya melaksanakan kewajiban kita pula dengan sewajib-wajibnya. Visi misi SMA Negeri 2 Slawi: bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, peduli lingkungan. Yes, 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 Mandawi Jaya. Cukup sekian video dari kami. Saya Muhammad Yusron Roziki, nomor absen 24. Dan saya Satya Ramadana Prasetyo, absen 32. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menyimak dan menonton video kami, serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mengajar kami dan memberikan pembelajaran fisika di sekolah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang telah membesarkan dan membimbing kami sampai saat ini. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.